Kenapa murid-murid yang awalnya penakut tiba-tiba jadi super berani setelah kebangkitan Yesus? Mereka nggak mungkin mempertaruhkan nyawa buat sesuatu yang mereka tahu bohong, kan? Nah, ini kalau kita studi tentang kebangkitan Yesus, melihat bukti-bukti, maka sebenarnya ya itu juga merupakan salah satu bukti dari kebangkitan Yesus. Nah, ini untuk menghadapi satu teori yang namanya teori sekongkol. Jadi sebenarnya Yesus itu tidak bangkit, tapi para murid bersekongkol untuk mengarang cerita bahwa Yesus bangkit. Nah, ada juga keberatan kayak begitu, ya. Nah, tetapi keberatan ini itu tidak masuk akal. Kenapa? Ya karena salah satu dasarnya adalah kita melihat perubahan yang sangat drastis, sangat radikal dari para murid. Kita tahu bahwa para murid itu ya waktu Yesus disalibkan hilang semua itu. Ya, tidak ada yang menyertai Yesus walaupun Petrus sendiri. Ya waktu Tuhan Yesus bilang, malam ini kamu semua tergoncang imannya karena aku. Tapi Petrus bilang, semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Thomas sendiri pernah berkata, marilah kita pergi ke Yerusalem untuk mati bersama-sama dengan dia. Tapi giliran Yesus disalibkan, hilang semua. Ya, Petrus masih cukup berani ketika dia ada di ruang sidang. Tapi begitu datang perempuan yang bertanya kepada dia, takut dia, lalu akhirnya menyangkal Yesus, cerita yang sangat terkenal. Ya, paling-paling Yohanes yang dekat-dekat Yesus, sehingga dari salib Yesus pasti serahkan ibunya. Nah, tapi rata-rata murid-murid semua hilang. Bahkan setelah Yesus mati pun, kalau kita baca di catatan Alkitab itu, mereka takut. Yohanes pasal 20. Saking takutnya itu mereka kumpul di dalam sebuah rumah, kunci semua rumah. Pada hari Minggu kebangkitan Yesus itu, sebelum berita kebangkitan, mereka kunci karena mereka takut terhadap orang Yahudi. Ya. Anehnya, sejak dari hari Minggu itu, tiba-tiba ada perubahan besar di antara mereka. Mereka kayak orang tidak takut mati lagi. Ya, tidak takut terhadap permusuhan dan perlawanan musuh-musuh Yesus pada waktu itu. Bayangkan Petrus yang sebelumnya menyangkal dia di hadapan seorang perempuan yang hanya bertanya saja. Tapi nanti kita lihat di catatan kisah para rasul, bahkan para pemuka agama, mahkamah agama, sidang dia, penjarakan dia, tapi dia berbicara dengan keras menantang mereka. Ya, bahkan dia berani berkata di kisah 4 ayat 12 itu, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya manusia diselamatkan. Akhirnya banyak orang bertobat kan? Apa yang harus kami buat? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Satu kali dia khotbah saja 3.000 orang bertobat. Apalagi pada hari Pentakosta itu kan ya. Kita bisa lihat bahwa ternyata Petrus yang begitu pengecut dan penakut tiba-tiba jadi berani. Bukan hanya Petrus tapi yang lain-lain juga. Kita baca catatan-catatan kisah para rasul ataupun dalam tradisi gereja seperti misalnya Rasul Thomas, itu semua akhirnya mati syahid semua tuh, kecuali Rasul Yohanes yang tidak mati martir, mati pada umur tua, tapi semua mati dan mereka begitu gigih, begitu kuat. Ini berarti ada perubahan hidup yang luar biasa. Sebenarnya perubahan itu titiknya di mana? Titiknya pada fakta atau cerita tentang kebangkitan Yesus. Nah, kalau cerita tentang kebangkitan Yesus ini itu hanya cerita rekayasa mereka, hasil sekongkolnya mereka. Mikir, mereka bersekongkol untuk menciptakan suatu hoax, suatu cerita bahwa Yesus bangkit. Lalu setelah itu mereka rela untuk mati martir demi cerita bohong itu tidak masuk akal itu. Orang rela mati demi sesuatu yang dia yakini benar, walaupun ternyata salah. Tapi minimal dia yakin itu benar, dia mungkin ketipu. Tapi kalau dia sendiri yang ciptakan hoax, ya dia sendiri ciptakan kebohongan, lalu dia rela mati demi kebohongan yang dia ciptakan, ini kecuali orang gila itu. Dan kita tahu bahwa para rasul tidak menampakkan ciri-ciri kegilaan seperti itu.
Maka mestinya dari perubahan radikal mereka dan keberanian mereka memberitakan tentang kebangkitan Yesus dengan segala macam ancaman, bahaya, intimidasi, serangan, dan pada akhirnya harus mati secara martir. Tapi mereka tetap mempertahankan berita kebangkitan dan menganggap berita itu adalah berita yang paling penting yang harus disebarkan kemana-mana. Sebenarnya itu memberikan konfirmasi bahwa kebangkitan Yesus bukan hasil hoax. Kebangkitan Yesus bukan hasil rekayasa. Ya. Nah, sekarang coba pikir. Mungkin murid-murid mau bikin rekayasa. Rekayasa itu hanya dibuat oleh mereka yang percaya sungguh-sungguh kan. Nah, tapi bagaimana orang yang sudah awalnya skeptis mau diajak bikin rekayasa? Bisa ngajak Thomas itu loh. Sebelum aku lihat sendiri ya. Sebelum aku mencucukkan tanganku sekali-kali aku tidak percaya. Dia orang yang sangat skeptis. Nah, kira-kira orang yang skeptis begitu bisa diajak sekongkol. Mari kita ciptakan cerita bahwa Yesus bangkit. Mana mungkin dia mau? Masih baikkan Thomas daripada Paulus. Paulus itu musuh Kristen. Tiba-tiba berubah secara radikal. Bisakah mereka murid-murid yang lain ngajak Paulus? Kita bikin cerita hoax. Lalu kita sampaikan dan beritakan kepada dunia bahwa Yesus bangkit. Nah, itu namanya kamu cari mati dari Paulus kan. Oh, dia memusuhi Kristen kok diajak menipu bagaimana. Tapi ternyata orang seperti Paulus tiba-tiba berbalik, mengalami perubahan drastis, lalu memberitakan tentang Yesus Kristus dan kebangkitannya di mana-mana sampai dia bayar dengan nyawanya dia sendiri. Apakah menurut kita mereka semua orang tidak waras yang rela mati demi kebohongan yang mereka ciptakan? Mustahil. Kalau begitu maka artinya harus mereka balikkan bahwa memang kebangkitan Yesus, cerita kebangkitan Yesus itu adalah sebuah fakta yang tak bisa digoyahkan. Karena itulah mereka rela mati demi kebenaran fakta itu. Karena itu kita semua harus sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Kalau memang dia bangkit, berarti dia mati. Dan dia mati dan dia bangkit itu penting bagi kita. Paulus dalam 1 Korintus 15 bilang, yang sangat penting kuberitakan padamu, yaitu Kristus Yesus sudah mati dan sudah bangkit. Kalau dia mati dan tidak bangkit, dia nggak mati, nggak ada penebusan buat kita semua. Tapi kalau dia mati dan tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Tapi puji Tuhan, sebab dia hidup ada hari esok. Karena itu, mari sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus juru selamat kita benar-benar mati dan benar-benar bangkit untuk memastikan keselamatan kita. Haleluya.